warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabarnya Soli dan Soliha SD Sentari Arido Islamic School? Semoga kalian tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan Ibu Guru Indri dalam pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang pantun. Yuk kita niatkan belajar hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin ya rabbal alamin. Sholih dan Saliha, apakah sehat itu sangat penting? Ya, salah satu doa yang kerap dipanjatkan oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meminta sehat walafiat. Agama kita, yaitu Islam, memberikan perhatian yang luar biasa terhadap persoalan kesehatan. Seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan bahwa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis tadi adalah badan yang kuat dan sehat sangat diperlukan untuk melakukan aktivitas ibadah, melakukan ketaatan, dan berbagai kebaikan. Bagi tiap muslim, kita harus menjaga kesehatan jasmani. Ada 3 cara menggapai sehat jasmani. 1. Menjaga toharoh. Ya, kita harus menjaga kebersihan dan kesucian dari segala aspek. Mulai dari sekujur tubuh, pakaian, tempat tinggal, dan lingkungan. Yang kedua, menjaga makanan. Ajaran Islam menekankan bahwa makanan yang kita makan harus yang halal dan thayyib. Yang ketiga, berolahraga. Nabi SAW menganjurkan olahraga bagi setiap muslim. Ya, karena banyaknya ibadah yang melibatkan aktivitas fisik seperti puasa, haji, dan salat. Nah, selain kesehatan jasmani, kita juga harus menjaga kesehatan rohani. Dengan cara 1, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah seperti salat 5 waktu. Yang kedua, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita banyak-banyak mengingat Allah, baik dalam kondisi senang maupun susah, baik di siang hari maupun malam hari, baik di situasi yang sepi maupun ramai. Yang ketiga, kita harus jaga hati. Kita harus perbanyak berbaik sangka kepada Allah, bersyukur, ikhlas, dan sabar. Setelah menyaksikan video ini, kalian akan mengetahui tentang arti pantun, ciri-ciri pantun, jenis pantun berdasarkan isinya, dan contoh pantun. Pantun, adakah yang pernah mendengar kata pantun? Teman-teman pun pasti setidaknya pernah mendengar karena ada di pelajaran bahasa Indonesia. Terdapat juga di acara hiburan adat, juga di acara komedi di stasiun televisi. Nama lain dan arti pantun. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang masih terkenal sampai sekarang. Berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti petuntun. Dalam bahasa Jawa dikenal sebagai paparikan. Dalam bahasa Batak dikenal sebagai upasa.
Pantun sendiri berarti ungkapan perasaan dan pikiran yang dapat menghibur sekaligus menegur. Ciri-ciri pantun. Pantun memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Yang kedua, 8-12 suku kata di tiap baris. Yang ketiga, memiliki sampiran dan isi. Yang keempat, berima ABAB dan AAAA. Oke, soli dan solihah, kita akan pelajari satu bait pantun ya. Ayam jantan si ayam jalak, jago si antan nama diberi. Rezeki tidak saya tolak, musuh tidak saya cari. Dari pantun tersebut, kita akan mengidentifikasi ciri-ciri pantunnya ya. Ciri pantun yang pertama, puisi lama yang satu ini memiliki ciri khas kuat, yaitu tiap baitnya selalu terdiri dari 4 baris. Barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik. Ciri kedua, setiap baris memiliki 8-12 suku kata. Baris pertama ada berapa ya suku katanya? Yuk kita hitung. A, yam, jan, tan, si, a, yam, jalak. Oke, ada berapa suku katanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, baris pertama ada 9 suku kata. Oke, kalau di baris berikutnya yuk kita sama-sama hitung. Jago si antan nama diberi. Ada 10 suku kata. Baris ketiga, rezeki tidak saya tolak. 9 suku kata. Musuh tidak saya cari. 8 suku kata. Oke, ciri kedua adalah suku kata ya. Ciri ketiga, salah satu keunikan pantun yang membuatnya menjadi mudah diingat adalah jenis puisi lama ini tidak hanya padat berisi, melainkan memiliki pengantar yang puitis hingga terdengar jenaka. Nah, baris pertama dan kedua disebut sampiran. Sampiran akan selalu berada di baris pertama dan kedua karena merupakan pengantar isi pantun. Lalu baris ketiga dan keempat namanya apa ya? Ya, isi pantun. Oke, ciri-ciri yang ketiga, sampiran dan isi. Lalu ciri-ciri yang keempat adalah pantun berima ABAB. Pantun ini berima ABAB. Rima atau juga disebut dengan sajak adalah kesamaan bunyi yang terdapat dalam puisi. Biasanya jenis-jenis puisi lama kental akan rima termasuk dengan pantun. Khusus untuk pantun, cirinya adalah huruf akhirnya. Kita lihat huruf akhir dari pantun tersebut. Oke. Ada huruf K di sini. Ada I, K, dan I. Oleh karena itu disebut berima ABAB. Karena ada kesamaan bunyi dari baris pertama dan ketiga. Lalu baris kedua dan baris keempat. Soli dan solihah, kita akan mempelajari jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Yang pertama, pantun nasihat. Pantun ini memiliki isi yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan. Pantun dibuat untuk memberi imbauan dan anjuran terhadap seseorang ataupun masyarakat. Contohnya, di jalan berjumpa daun sugi, ingat manfaat, lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri ini saat tua. Yang kedua, pantun jenaka.
Pantun ini digunakan untuk menyampaikan sindiran akan kondisi masyarakat yang dikemas dalam bentuk ringan dan jenaka. Sesuai namanya, jenis pantun yang satu ini memang memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik. Contohnya, duduk manis di bibir pantai, lihat pohon kelapa ada dua. Masa muda kebanyakan santai, sudah renta sulit tertawa. Yang ketiga, pantun agama. Pantun ini membahas mengenai manusia dengan penciptanya dan lebih spesifik karena memegang nilai-nilai dan prinsip agama tertentu. Tujuannya serupa dengan pantun nasihat, yaitu memberikan pesan moral dan didikan kepada pendengar dan pembaca. Contohnya, asam kandis asam gelugur, ketiga asam riang-riang, menangis di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Yang keempat, pantun teka-teki. Pantun ini selalu memiliki ciri khas khusus di bagian isinya, yakni diakhiri dengan pertanyaan pada larik terakhir. Tujuan dari pantun ini umumnya untuk hiburan dan mengakrabkan kebersamaan. Contohnya, buah melon, buah nangka, dijual di pasar buah-buahan. Coba jawab wahai saudara, makin diisi semakin ringan. Siapa yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah balon. Nah, sekian penjelasan dari Ibu Guru Indri mengenai pantun. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cantik rupa sudah biasa, kaya harta bukan apa-apa. Siapa sangka waktu penghujung telah tiba. Mari sama-sama kita berdoa. Yuk sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ants. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan hanya untuk-Mu. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.